Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku yang soleh dan solehah, beserta ayah dan bunda yang sedang mendampingi. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah dasar. Tapi sebelumnya, bagi yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu, sehingga tayangan ini tidak melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah kelas 3 sekolah dasar, beserta ayah dan bunda yang selalu setia mendampingi putra-putrinya dalam belajar jarak jauh, belajar di YouTube ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar masih dengan pelajaran yang kemarin, pelajaran kedua, yaitu senangnya belajar surah An-Nasr. Kalau kemarin kita sudah mengenal kalimat-kalimat dalam surah An-Nasr, melafalkannya pada pertemuan yang lalu ya. Kalau kalian masih ingat, kalau misalnya lupa bisa kembali ditonton kembali dalam materi mengenal kalimat-kalimat dalam surah An-Nasr. Kali ini pada sub yang kedua, sub pelajaran yang kedua adalah menghafal surah An-Nasr. Baik, menghafal artinya bagaimana? Berarti di luar kepala, menghafal surah An-Nasr. Sudahkah ada yang hafal? Kalau kalian sudah ada yang hafal, berarti alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan hafalannya awet, permanen di pikiran kita, di otak kita, sehingga tidak bisa lupa. Kalau sampai lupa, katanya dosa itu kalau melupakan surah yang sudah dihafalkan. Nah, bagi yang belum hafal, yuk kita bersama-sama kita belajar sekarang menghafal surah An-Nasr. Hafalan surah An-Nasr dapat digunakan dalam bacaan sholat. Kamu dapat membaca surah An-Nasr setelah bacaan Al-Fatihah. Kalau kalian sholat sendiri ya, sholat munfarid. Kalau berjamaah itu sih hanya mendengar saja. Tapi kalau kalian sholat sendiri setelah surah Al-Fatihah, kalian bisa tambah dengan surat pendeknya, dengan surah An-Nasr ini yang kemarin kita sudah latihan membacanya. Caranya mudah, yaitu melafalkan secara berulang ayat per ayat hingga hafal, atau mendengarkan pelafalan temanmu. Ayah kamu melafalkan surah An-Nasr, ibu kalian melafalkan surah An-Nasr, atau kakak kamu, mas, mbak kalian. Nah, itu nanti setelah mendengarkan, kalian pasti lama-lama hafal. Karena apa? Diulang-ulang. Yuk kita bersama-sama ya. Kita baca bersama, bisa? Kita baca kembali surah An-Nasr. Surah An-Nasr berapa ayat anak-anakku? Iya, sedikit sekali, hanya 3 saja. 3 kalau misalnya hafal. Alhamdulillah, kalau belum hafal ya diulang-ulangi kembali. Jangan sampai patah semangat. Yuk kita baca bersama-sama ya. Surah An-Nasr.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan basmalah. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Kita abaikan artinya ya. Langsung ayatnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, itulah surah An-Nasr. Berapa ayat? 3 ayat. Sangat mudah sekali. Supaya kita bisa lebih lancar lagi, kita ulang kembali. Ayat 1, 2, 3, tapi akan Pak Nurin tutup ya. Potongan ayatnya akan ditutup. Kalian meneruskan potongan ayat yang ditutup. Misalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa. Setelah ini apa? Idza jaa. Di belakang sendiri ada wal fath. Berarti dalamnya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa kemudian afwaja. Berarti wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian yang ayat terakhir fasabbih innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika. Nah, ini bihamdi rabbika wastaghfir di dalamnya ini. Kemudian lanjutkan innahu kana tawwaba. Nah, caranya seperti itu untuk menghafalkan. Kalian ulang-ulang baca terlebih dahulu secara utuh, kemudian setelah secara utuh selesai, kemudian kalian tutup sebagiannya atau tutup belakangnya. Disisakan depannya saja ini seperti ini misalnya. Idza jaa belakangnya ditutup misalnya. Kemudian wa ra'aitan nasa belakangnya ditutup. Fasabbih dan belakangnya ditutup. Nanti lama-lama hafal dan lancar. Nah, insya Allah kalau kalian dengan keyakinan hanya 3 ayat saja mudah bagi kalian untuk menghafalkan surah An-Nasr. Insya Allah aku bisa. Nah, ini ada latihan nih. Berilah tanda centang di kolom ya atau tidak. Nanti kalian pilih ya. Kita pilih bersama-sama. Aku hafal surah An-Nasr, surat An-Nasr atau surah An-Nasr. Ya atau tidak? Kalau yang sudah hafal berarti milihnya ya. Ayat yang pertama apa bunyinya? Hafal tidak? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Ayat yang kedua wa ra'aitan
an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Hafal? Ya. Kalau ya dihafalkan, ya ini harus jujur menjawabnya. Kalau tidak hafal, ya dicentang di sini. Ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hafal ya? Hafal. Mudah sekali bukan untuk menghafalnya? Insya Allah aku pasti bisa. Nah, setelah kalian hafal, nanti kalian tunjukkan kepada ayah kalian, pada ibu kalian, pada bunda kalian, kepada kakak kalian atau teman kalian yang sudah hafal lebih dahulu. Nanti kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang salah, berarti tandanya kalian sudah hafal surah An-Nasr. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk bisa menghafalkan surah-surah di dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.